Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Nusyafifi, 1908202155 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman teori hukum ihtikar dan teori hukum ghasab dalam tindak pidana ekonomi. Perlu diketahui bahwasanya kedua ini merupakan problematika yang cukup serius dalam perekonomian, yang bahkan ini bisa dikatakan haram dilakukan dalam Islam. Nah, dalam sekali ini ada 2 poin penting yang akan saya bahas, yaitu pertama ada teori hukum ihtikar menjelaskan mengenai definisi dan bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada teori hukum ghasab, itu mengenai pengertian dan praktek hukum ghasab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Hukum ihtikar ihtikar secara bahasa Arab berasal dari kata ihtikaro yahtakiru, yaitu al-jam'u, yaitu mengumpulkan, atau al-habsu, itu menimbun. Nah, ihtikar secara terminologi adalah tindakan seseorang yang mengumpulkan atau menimbun suatu barang kebutuhan kemudian dijual kembali dengan harga lebih mahal, yang mungkin ini menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Nah, lalu ihtikar ini tentu saja berkaitan dan erat dengan barang yang ditimbun dan waktu lamanya barang itu tersebut ditimbun. Nah, ihtikar berdasarkan jenisnya dibagi sebagai berikut. Pertama, dari jenisnya. Nah, menurut ulama Hanafi bahwasanya yang termasuk dalam kategori kegiatan ihtikar ini hanya pada kebutuhan pokok manusia saja, tidak terhadap barang-barang yang lainnya. Tapi ada juga ulama yang lain mengatakan bahwasanya ihtikar ini berlaku untuk semua kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian lalu bagaimana tentang dasar hukum ihtikar? Dasar hukum ihtikar dalam Islam secara mutlak ya haram, sebagaimana dalam hadis Muslim itu manihtakaro fahuwa khoti, yaitu barang siapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa. Nah, mengapa demikian? Karena para ahli hukum, para ahli fikih mengatakan bahwasanya ihtikar ini perbuatan terlarang dalam agama, yang mana ini sudah jelas dasar hukumnya, yang mana kegiatan ihtikar ini sebagai kegiatan yang aniaya, karena bisa menyebabkan kesulitan bagi yang lainnya. Kemudian bagaimana praktek ihtikar dalam perekonomian? Ihtikar ini merupakan menumpukan barang atau mengumpulkan suatu barang. Nah, ini sama saja dengan halnya dengan monopoli, yang mana sama-sama mengharapkan keuntungan yang banyak dari hasil barang yang ditimbun tersebut. Nah, monopoli ini dalam bentuknya ada natural monopoly, ada yang monopoly by struggle, ada juga monopoly by decree. Nah, intinya ihtikar dan monopoli memiliki kesamaan, yaitu secara bersama-sama membentuk harga pasar yang tidak alami, kemudian juga memiliki motif keuntungan bagi setiap pelakunya. Monopoli juga adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli ini adalah keuntungan yang melebihi normalnya. Artinya ini sama saja dengan halnya. Nah, pada hakikatnya ihtikar dan monopoli merupakan satu kesatuan yang mana menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Ini banyak sekali prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam waktu yang dekat ini seperti penimbunan alat-alat kesehatan seperti masker dan yang lainnya. Lanjut kita ke poin kedua mengenai teori ghasab.
Nah, gosip ini mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang. Tapi gosip ini bukan bermakna mencuri atau merampok. Tapi penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak, namun bukan berarti dalam pengertian yang tadi merampok atau mencuri. Nah, dasar hukum gosip ini hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah surat 188 ayat 188 yang mengatakan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jangan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, lalu bagaimana praktik gosip? Gosip ini biasanya terjadi dalam kehidupan pondok pesantren, yang mana lebih konkretnya fenomenal gosip ini sering dilakukan oleh santri-santri yang mempergunakan barang orang lain yang bukan miliknya dalam lingkungan pesantren tanpa meminta izin, sepertinya sendal dan masih banyak lagi. Tentu saja ini tidak diperbolehkan. Nah, kesimpulannya bahwasanya gosip ini ialah mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang, tetapi tidak sama dengan mencuri. Gosip ini hanya memakai namun tidak ada keinginan atau menguasai tetapi tidak izin kepada pemiliknya terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2, dosen pengampu Bapak Jefik Zulfikar Hafiz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.